Tanpa dirimu, Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kau hadir terus lawat kami pribadi lepas pribadi, Roh Kudus. Ibadah 1, ibadah 2 kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami siap, Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Putra Tunggal-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita katakan bersama, amin. Berikan tepuk tanganmu yang terbaik. Silahkan duduk, saudaraku. Apa kabar, saudaraku? Semua bisa dilewati, puji Tuhan. Hari ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan di dalam perenungan saya bersama dengan Tuhan sepanjang minggu ini, saudaraku. Saya boleh berani berkata begini, masih banyak manusia atau di antara kita yang tidak mencintai diri kita dengan proporsional.
Anda dan saya ini tidak mencintai diri kita dengan penuh, dengan baik. Lantas saya bisa berkata begini, bagaimana kita bisa mencintai orang lain? Bagaimana kita bisa mencintai keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi? Bagaimana kita bisa mencintai Allah dengan proporsional kalau kita sendiri tidak bisa mencintai diri kita secara utuh? Kenapa pastor ngomong begitu? Karena saya merasa begini, saudaraku. Banyak manusia hidup semaunya sendiri. Orang yang hidup semau-maunya sendiri dalam 24 jam hari hidupnya, 7 hari, 1 minggu, dia lakukan apa yang dia mau sesuka hatinya sendiri. Saya kira, saudaraku, orang itu tidak mencintai dirinya sendiri. Karena secara tidak langsung orang itu sedang membawa dirinya kepada kebinasaan yang kekal. Maka pada pagi hari ini, kalau engkau melihat matahari mentari pagi hari ini, sedikit mendung nggak hari ini? Mendung ya, mendung sedikit. Tapi kau melihat ada mentari pagi. Pernah nggak kau terbersit di dalam mobil ketika engkau berjalan naik mobil atau naik motor? Kau berkata kepada dirimu, ada kesempatan baru hari ini untuk aku mengukir cinta kepada dia. Kadang kalau ngomong begitu saya menangis, saudaraku, karena saya thank you ya Tuhan, aku diberi lagi kesempatan satu hari. Sampai ada satu perikop yang berkata begini, Kejadian 1 ayat 14. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Ini ayat ini, saudaraku, ini saya temukan tadi malam. Ini ayat yang kalau orang baca sekilas ya sekilas. Oh, Tuhan memisahkan pagi dan malam, betul nggak? Tetapi ketika saya merenungkan dalam-dalam di kamar doa saya dengan kesendirian saya di hadapan Tuhan, Tuhan menciptakan gelap, terang, itu ada maknanya, saudaraku. Kita rutinitas, oh tiap pagi, oh ya udah begini aja rutin, terus 24 jam, 7 hari terus bergelur begitu. Kau lakukan aktivitasmu, ini itu, selesai tidur malam, besok begitu lagi, minggu ke gereja, begitu-begitu saja. Tahukah saudaraku, dari perikop ini ada pesan Tuhan yang mau berkata begini, nak, kita semua ini, manusia ini, Tuhan mau berkata, nak, kau berada di dalam sebuah kotak perjalanan waktu. Kau dan saya tidak bisa membantah itu. Kau dan saya tidak bisa mengelak dari kotak perjalanan waktu. Kau dan saya tidak bisa meronta keluar dari perjalanan waktu. Dan setiap manusia tidak berdaya dengan hal ini. Kita masuk di dalam satu movement of life yang tidak bisa dipungkiri, saudaraku. Engkau dan saya akan mengalami yang namanya end of life. Maka kenapa tadi pastor kenapa menangis kalau bisa mengingat ini? Karena sudah banyak waktu yang saya sia-siakan selama ini. Hanya untuk kepentinganku sendiri. Ketika engkau melihat matahari, ketika engkau melihat bulan, kau harus sadar bahwa Tuhan memberi pesan di setiap mentari pagi yang muncul di depan matamu. Nah, ini kesempatan baru untuk kau berjuang untuk mengasihiku lebih. Pernahkah kau menangis hal itu? Pernahkah kau meratapi hal itu? Aku tidak beri yang terbaik lagi hari ini. Ketika bulan itu malam gelap, bertabur bintang, sebelum kau menutup hari hidupmu, kau melihat harus ada pertanyaan di dalam dirimu. Sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam ini sebelum aku menutup mata, adakah aku sudah
merajut cinta kepada Dia. Pastor, kenapa ngomong begitu? Nggak tahu saudaraku, tapi Tuhan titip pesan ini. Ini bulan terakhir di tahun ini, tanggal pertama. Belum tentu 1 Desember 2025 kita masih hidup. Belum tentu. Kamu jangan merasa yakin aku masih bisa tahun depan. Belum tentu, saudaraku. Tapi satu hal pagi hari ini, ada peringatan akan kenyataan bahwa perjalanan waktu itu mengungkung manusia. Manusia harus tunduk kepada perjalanan waktu itu, sehebat apapun dirimu, sekaya apapun kau, seberpengaruh apapun dirimu, kau dikurung di situ. Dan ketika engkau merenungkan lebih dalam lagi, ini orang kalau belum habis-habisan sama Tuhan nggak bisa merenung sampai di titik ini, saudara. Maka saya tidak heran kalau saya melihat tokoh-tokoh Alkitab penuh dengan penderitaan hidupnya. Karena ketika dia tidak mengalami penderitaan-penderitaan sampai dia bisa berkata, aku hanya butuh Engkau, Tuhan. Dia tidak bisa merasakan dan melihat dan mengecap Tuhan dengan penuh. Ketika engkau mengalami ini, saudaraku, saya sampai di titik ini, saya akhirnya bisa berkata begini. Ternyata I'm nothing without you, my Lord. Aku tidak bisa apa-apa dengan perjalanan waktu ini. Waktu berjalan terus. Anda harus sadar bahwa waktumu berjalan terus. Kau dan saya takluk kepada perjalanan waktu. Kau dan saya tidak punya daya untuk apapun, untuk mengekang, menyetop, memberhentikan, melompati perjalanan waktu. Tidak bisa. Tetapi yang menjadi problem hidup kita yang utama adalah ketika engkau dan saya terjebak di dalam pola-pola kehidupan yang membuat Tuhan tidak bisa menikmati apa yang kita lakukan. Dan kalau orang sudah terjebak dengan hal itu, biasanya orang tidak berpikir bahwa hidup ini akan ada waktu akhirnya. Maka hati-hatilah dengan bagaimana kau hidup. Karena iblis itu begitu lihai, dia selalu mengecoh manusia untuk dia tidak fokus kepada Tuhan. Dia fokus kepada bagaimana kesenangan hidup, bagaimana masalah hidup. Cuma dua itu. Iblis itu bawanya dua itu. Kalau nggak happiness, sadness. Sadness ada worriness di dalamnya, ada banyak. Kalau nggak happiness, happiness di sini banyak. Tetapi dua-duanya menjadi ilah lain dalam hidup manusia. Akhirnya orang hanya berkutat akan itu. Matanya hanya melihat itu, effortnya melihat itu, ambisinya menyelesaikan masalah hidup, ambisinya mengumbar nafsu hidup. Dan itu bahaya. Aturan, kau tidak boleh ada di sini. Saya dulu berkali-kali khotbahin tentang ini. Ini bukan hal, ini jangan jadi hal. Karena ironis, banyak manusia tidak menyadari mereka sedang dikurung, dijaring pelan-pelan oleh iblis. Pelan-pelan sampai ada satu titik banyak manusia yang menolak kenyataan bahwa jalan hidupnya itu ada ujungnya. Dan mereka tidak sadar bahwa suatu hari dia harus tampil di dalam pengadilan Allah yang Maha Agung. Maka saya mau katakan ironik, saudaraku. Iblis memainkan banyak peran. Dan sampai manusia itu lupa bahwa tugas utamanya dia itu apa di bumi ini. Karena dia berusaha memenangkan banyak jiwa, menjadikan setiap engkau dan saya mempelai setan. Dia lupa bahwa manusia itu harusnya menjadi mempelai Kristus. Adakah kau sadari hal ini? Maka saya tarik kembali. Banyak manusia tidak mengasihi dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa mengasihi generasinya?
maka jadilah orang tua yang takut akan Tuhan. Sehingga anak-anakmu kau berikan mentalitas, kau berikan warisan yang benar, supaya dia tetap mencintai Allahnya. Ketika pagi hari kau cari Tuhan atau cari yang lain, 24 jam 7 hari hidupmu kau habiskan di kamarmu untuk apa? Untuk nonton drakor atau untuk berdoa? Anak-anakmu akan melihat itu. Bagaimana kau berbisnis? Bagaimana kau pegang kejujuranmu? Bagaimana kau pegang integritasmu? Orang di sekitarmu, anak-anakmu akan melihat itu. Dan kalau kau mengasihi dirimu sendiri, pasti kau mengasihi anak-anakmu. Kalau kau mengasihi dirimu dengan cara kau hidup kudus, tidak bercacat, tidak bercela, maka anak-anakmu pun akan selamat di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Ini tidak bisa dipotong, ini satu ikatan. Saudaraku, kalau setiap hari pagi ini kita bisa melihat fajar, kita bersyukur ya, kita masih bisa melihat ada kesempatan yang Tuhan beri untuk aku lebih mengasihi Tuhan, lebih menghormati Tuhan hari ini. Katakan amin, saudaraku. Mulai hari ini, apalagi punya kesempatan untuk datang beribadah, kau mau berjuang, aku mulai hari ini, aku mau buat komitmen di dalam diriku. Aku mau menghormati dia, mengasihi dia, supaya semua yang kulakukan ini menyenangkan hati Allah. Karena hari yang baru adalah hari untuk belajar bagaimana menghormati satu-satunya pribadi yang kita agungkan, yaitu Elohim Yahweh itu. Itu hari yang baru kita gunakan untuk belajar lebih lagi. Besok Senin belajar lebih lagi, Selasa belajar lebih lagi. Dan itu kesempatan kita, saudaraku. Inilah letak mahalnya, betapa pricelessnya waktu yang diberikan kepada orang percaya sebelum dia kembali ke tanah. Kau harus menghormati dia utuh, perfect menghormati dia, perfect mengasihi dia. Kalau kau lakukan itu dari sisa waktu hidupmu, ini kita berkurang lagi loh waktunya. Hari ini kan hari Minggu nih, 1 Desember. Pagi ini kita buka mata, berarti kita semakin mendekat kepada kematian. Bagaimana engkau mengisi waktu akhir hidupmu, sisa hidupmu? Itu seharusnya semakin orang semakin menua, semakin sadar dia semakin punya keriput rambut putih. Seharusnya orang itu semakin bergegas. Karena suatu hari dia tahu harganya tidak ternilai. Sebab suatu hari yang dimiliki seorang anak manusia memiliki dampak di keabadian yang tiada tara. Orang kalau sadar itu, saudaraku, dia tahu kemuliaanku menjadi anak Allah adalah ketika aku bersama dengan Bapa di kerajaan Bapa. Dan itu tidak bisa dibeli dengan apapun kecuali dengan kesetiaanku, dengan pengorbananku, dengan perjuanganku untuk aku bisa mengukir cintaku sejak aku bernafas di bumi ini. Maka orang kalau sudah begitu, saudaraku, dia nggak hanyut dengan masalah hidup, dia nggak hanyut dengan kesenangan hidup. Beberapa orang tanya kepada saya, sempat kok, Pastor, kalau aku udah nggak punya pasangan gimana? Loh, kenapa kau punya Tuhan? Pastor, kalau bisnisku hancur terus gimana? Kau punya Tuhan. Loh, Pastor kok bisa ngomong begitu? Aku sudah melewati titik-titik nadir hidup. Dulu, saudaraku, saya itu berharap kepada banyak orang. Saya berharap kepada siapa? Kau berharap kepada Tuhan saja. Titik nadir hidupmu itu kan kau lihat bagaimana pengalaman spiritualmu dengan Tuhan itu mahal harganya. Kenapa? Karena itu yang akan membawa dirimu semakin percaya bahwa Dia itu hidup. Allah itu tidak akan pernah mempermalukan anaknya yang benar-benar mengasihi dia. Katakan amin, saudaraku. Itu harus kau buktikan dalam hidupmu.
mau mengajak kepada kita semua. Kita sudah dibukakan pintu untuk kita bisa suatu hari nanti bersama dengan pribadi anak tunggalnya, Yesus itu, Tuhan Yesus kita, untuk memerintah di kerajaan Bapa. Kita sudah kayak beginilah. Kita sudah dibidik, dipilih untuk menjadi pasukan khusus elit. Tapi banyak manusia yang tidak mau membawa dirinya dipasung di dalam pelatihan itu. Ngerti nggak, saudara? Itu gambarannya. Kamu masuk di dalam pelatihan dengan cara apa? Harus jaga makan, harus ini, ketepatanmu, kecepatanmu, accuracy-mu, disiplin. Itu semua dilatih. Kau dan saya di titik itu. Itu contoh-contoh gambaran terpaan hidup. Tapi orang yang mentalnya kuat, yes, siap komandan, terus. Dia jadi elit. Gak ada orang yang gampang jadi elit, gak ada prosesnya. Kristen itu begitu gambarannya. Engkau sedang dibuat jadi elitnya Tuhan, tapi engkau tidak sadar, engkau terlena. Kalau kita sedang dilatih oleh Tuhan, fokusmu harus tetap terus. Bagaimana aku jadi. Gini loh saudaraku, Anda punya ambisi untuk top di dunia. Anda harus punya ambisi top di mata Allah. 70 tahun misal kita hidup. Fase pertama, dari lahir sampai umur 20 kita mungkin rusak hidup kita. 20 sampai 40 masih semi-semi nakal. Maka berjuanglah. Dari 40 sampai 70. Loh, tapi pastor saya sampai 65 masih nakal, ya segera bertobat. Tambah medeni. Ya kan? Saya masih nakal, pastor. Ya bertobatlah. Ini biasanya fase-fase di mana orang merenung, tahu kesalahannya. Makanya saya ajak ini fase-fase akhir. Saya juga masuk fase akhir ini. Kita mau gila-gilaan buat Tuhan. Kita mau bawa kemungkinan anytime Tuhan panggil, aku sudah siap. Aku mau bergegas. Dengan cara apa? Setiap pagi kau melihat mentari pagi, kau teringat bahwa aku harus ada skor baik hari ini. Aku harus skor baik. Caraku berucap, caraku berpikir, caraku bertindak, caraku melakukan semuanya, caraku bekerja. Bagaimana aku menggunakan waktu aku bekerja, aku harus beri yang terbaik untuk Tuhan. Jadi saudaraku, kita harus mempergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Artinya begini, hari yang tidak digunakan untuk belajar, menghormati, menghargai Bapa, itu adalah hari-hari yang membawa kepada dirimu dan diriku kebinasaan. Maka saya katakan, hari-hari itu adalah hari-hari yang jahat. Poneros, artinya jahat. Engkau tidak secara proporsional menghormati Allah dengan benar. Kau mau apa, lakukan sesuka hatimu. Itu melukai hatinya. Kau punya uang, kau pakai sesuka hatimu. Kau punya talenta, kau pakai sesuka hatimu. Kau punya semuanya, tetapi kau lupa bahwa ada perjalanan waktu. Artinya apa? Dari waktu yang singkat ini, apa yang Tuhan titipkan dalam dirimu harus jadi berkat. Harus jadi berkat untuk banyak hal. Karena perjalanan waktu itu mengisyaratkan adanya batas waktu yang disediakan untuk suatu tugas tertentu. Katakan amin, saudaraku. Kau dan saya punya senggol kiri kanannya, punya tugas. Ya, kita punya tugas. Ini dikemukakan oleh pengkhotbah dengan kalimat segala sesuatu ada masanya. Berarti ada limitnya. Kalau engkau dipanggil, oke, Stephen Lim, balik ke pos. Ditanya di sana, apa yang sudah kau lakukan? Belum, komandan. Duh, terus kamu ngapain? Makan nasi babat, habis saya. Paham?
banyak orang, dari 10 orang dikirim jadi pasukan elit PAM oleh Tuhan, hampir 10-10-nya makan nasi babat ketimbang dia berlatih. Saya ngomong ini fakta. Jadi jangan pernah berkata, biar pendetanya yang berjuang. Hei, kau dan saya sama-sama hamba Tuhan. Kau dan saya sama-sama manusia yang akan diadili suatu hari nanti. Jadi jangan pernah ngomong, pendeta beda atau pastor. Pastor kan kelasnya beda. Gak ada kelas-kelasan di mata Tuhan. Klaster kita di surga sama. Saudaraku, ada waktu yang harus kita kejar. Maka jangan sia-siakan waktu hidup kita. Anda mungkin tidak berinisiatif untuk mengkhianati Tuhan. Tetapi kalau engkau tidak berjuang sungguh-sungguh mencari Tuhan, mulai hari ini engkau sedang mengkhianati Dia. Kalau hari ini engkau menunda untuk berjumpa dengan Dia, engkau menunda untuk mengasihi Dia, engkau menunda untuk memeluk Dia erat, engkau sedang mengkhianati Dia. Kalau engkau berpikir nanti aku masih punya kesempatan, nanti, engkau sedang menyanyiakan waktu yang berharga ini. Maka saya mau katakan, perasaan aman, perasaan damai yang kau rasakan itu semu dan menyesatkan. Bertobatlah mulai hari ini. Karena kalau engkau dibiasakan tidak bersungguh-sungguh mulai sekarang, maka tidak akan pernah kau sungguh-sungguh sampai akhir hidupmu. Kau jangan pernah berkata nanti di akhir hidupku aku bisa merintih di hadapan Tuhan dan aku minta ampun di hadapan Tuhan. Terlambat, saudaraku. Karena kalau kau lakukan itu di akhir-akhir hidupmu, itu bukan cinta yang murni. Itu cinta yang terpaksa. Karena kau tidak ada jalan keluar lagi selain Tuhan. Tetapi cinta yang berkualitas itu kau buktikan mulai hari ini. Ketika tubuhmu sehat, ketika hidupmu baik-baik, ketika tidak ada badai, tetapi engkau mencari, aku cari Tuhan more than anything and everything. Itu kau cinta Tuhan. Kalau kau tidak punya ketenangan di dalam Tuhan, kau tidak pegang Tuhan selama kau sehat, selama hidupmu baik, kau tidak melihat hari-hari hidup adalah waktu yang begitu berharga, habis. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Ini udah mau Natal lagi. Cepet loh. Natal tuh barusan kemarin Natal ya rasanya ya. Nah kok cepetnya kayak begini ya? Cepet loh. Udah mau Natal lagi. Coba Anda pikirkan, Roh Kudus bekerja, setan ya bekerja. Tinggal Anda pro Roh Kudus atau pro setan. Saya berani guarantee pro setan lebih banyak. Karena setan itu memberikan kenikmatan. Padahal saudaraku, kalau kau tidak mengisi jiwamu dengan kebenaran Tuhan, pengalaman pribadi konkret dengan Tuhan, kau jatuh bangun, kau merintih mendekap Dia, kau tidak akan pernah memberi tempat untuk Tuhan. Karena akan ada banyak alasan untuk kau bisa berkata, aku lebih pro kepada iblis. Kenapa? Karena iblis lebih mengerti diriku. Tuhan seakan tidak mengerti diriku. Karena banyak yang dianggap lebih menarik ketimbang kerajaan Tuhan. Itu sikap yang melecehkan Tuhan. Maka saudaraku, perjalanan waktu itu harus diisi dengan baik. Jangan butakan hidupmu dengan kesenangan dunia. Amin. Kau hari-hari hidup fokus sama kerjaan, oh ya harus. Tapi jangan kau lekatkan itu. Kau harus cari Tuhan. Sumber hikmat sebelum kau bekerja, kau cari Tuhan. Sebelum kau menasehati anakmu, kau mau, ini anakku ada yang salah. Jangan asal merocos, jangan. Minta hikmat Tuhan. Semua hal harus ada faedahnya untuk orang di sekitar kita, untuk diri kita, untuk Tuhan. Semuanya harus develop. Paham saudaraku? Karena kalau engkau tidak bersama dengan Tuhan, pasti kau akan hancur, rusak. Kau
kau jengkel sama anakmu, kau bisa maki-maki dia. Jadilah orang tua yang sadar hari ini. Kau pegang generasimu, kau pegang keluargamu, hidup benar, jangan rusak. Jangan kau nikmati dosa dan kau berkata nggak ada yang tahu. Tuhan tahu. Apa yang ada di pikiranmu, Tuhan tahu. Apa yang ada di hatimu, Tuhan tahu. Hati-hati dengan kau hidup. Kau mau menorehkan tinta hitam di keluargamu, di perjalanan hidupmu, kau akan menyesal suatu hari nanti. Kalau hari ini kau berjuang, oke, aku udah menorehkan tinta hitam selama ini. Oke, kau lanjutkan dengan tinta emas bersama dengan Tuhan. Hiduplah benar dengan kekudusan hidup. Manfaatkan hari-hari hidupmu dengan baik. Amin, saudaraku. Anda diberkati Tuhan. Berikan tepuk tangan. Yuk kita bangkit berdiri.